Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kajian online daily. Apa kabarnya, rekan-rekan sekalian? Kali ini tidak tanggung-tanggung Pak Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ke istana, serta jajarannya tidak lupa. Dan pemanggilan ini tentu saja Pak Presiden Prabowo Subianto ingin menekankan kepada para jaksa bahwa jangan tanggung-tanggung untuk memvonis koruptor, karena memang dalam keterangannya di akun resmi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dikatakan bahwa tujuan Pak Presiden untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh jajaran Jaksa Agung ini adalah untuk lebih menekankan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Dalam apalagi hal tersebut ditekankan pada tindak pidana korupsi. Jadi ini memang berorientasi kepada penanganan kasus korupsi di Indonesia. Tentu saja kita sangat senang dengan berita pemanggilan ini karena memang ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto sangat peduli dengan kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan tentu saja sama dengan kita pemikirannya, ingin sama-sama menghempaskan kasus korupsi di Republik ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemanggilan Jaksa Agung ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto sudah tepat dalam urusan penanganan kasus korupsi, atau justru ini adalah langkah kurang tepat? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Jadi memang rekan-rekan, untuk tindak pidana korupsi ini adalah kasus yang sangat-sangat sensitif dan selalu disorot oleh seluruh lapisan masyarakat Republik Indonesia, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Tentu saja memperhatikan situasi-situasi yang ada di dalam negeri, terutama kasus-kasus korupsi yang selalu saja menjadi sorotan kita semua. Yang terbaru memang kita digemparkan dengan kasus korupsi timah 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu sangat-sangat banyak. 1 triliun pun sudah banyak rekan-rekan. Apalagi ini 300 loh. Tentu saja ini adalah jumlah yang sangat besar, dan Pak Presiden pun sangat kaget mendengar ini karena memang kekayaan alam kita yang menurut Undang-Undang Dasar harusnya dialokasikan untuk dimanfaatkan untuk kehidupan bangsa, malah dinikmati oleh perorangan dan individu, dan dilakukanlah tentu saja dipakai untuk hura-hura. Kita tahu dan kita tidak akan membahas itu lebih lanjut, namun kita akan membahas bagaimana proses sidang pra-peradilan yang ada di sana. Memang banyak sekali, saya rasa 100% warga Indonesia tidak puas dengan putusan hakim. Masa iya dengan kelakuan baik, dengan adanya keluarga, potongan hukuman menjadi 6,5 tahun. Belum lagi nanti proses di lapas ada kelakuan baik, dan itu pun selalu dipotong tentunya. Namun yang saya tekankan adalah ketika kerugian yang ditimbulkan sangat tinggi, mencapai ratusan triliun tersebut, kenapa hukuman menjadi 6,5 tahun? Itulah yang menjadi concern rakyat Indonesia. Kemudian sampai kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya Pak Prabowo kan membahaslah di dalam sebuah pidatonya. Pak Prabowo mengatakan, jika kerugiannya sudah ada dan buktinya sudah jelas, maka jangan terlalu ringanlah memberikan vonis kepada koruptor. Minimal, kata Pak Presiden, 50 tahun. Dan tentu saja pemanggilan Jaksa Agung ke istana pada saat ini ada kaitannya dengan kasus tersebut, karena kita sudah diberikan bocoran oleh pihak Sekretariat Kabinet melalui Instagramnya bahwa Pak Presiden akan menyoroti dengan lugas tentang kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana penanganan hukum korupsi di Indonesia sebagaimana mestinya. Nah, jadi atas informasi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri, maka Pak Presiden melakukanlah pemanggilan untuk Jaksa Agung beserta jajarannya ini. Dan saya rasa pemanggilan ini memang atas sikap Pak Presiden Prabowo Subianto yang menaruh concern yang sangat tinggi, terutama pada kasus korupsi di Republik Indonesia. Kita tahu bahwa rekan-rekan, kasus korupsi ini bukannya dibahas terus-menerus oleh pemerintah, namun korupsi ini menjadi sebuah perhatian tersendiri karena ketika
korupsi ini sangat berpotensi besar untuk menghambat program serta kemajuan bangsa. Bayangkan jika anggarannya dikorupsi, dipotong, dicuri, maka apa jadinya program-program kita yang sudah dicanangkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Singkatnya, jika Pak Presiden memiliki konsep dasar untuk membangun negeri ini, namun ketika tidak ada dana, dan kembali lagi ya, selain konsep, dana pun menjadi hal yang sangat krusial dalam program pembangunan di Indonesia. Artinya, jika dananya potong sana-sini oleh koruptor, maka apa jadinya program ini? Pasti endingnya akan sangat tidak maksimal program tersebut. Ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Pak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi pada dasarnya kita haruslah menaruh concern yang tinggi untuk perkara kasus korupsi, karena memang bukannya kita terus bersuara, tapi itulah yang bisa kita lakukan untuk mengawal kasus-kasus korupsi yang memang sejatinya jika ada dirasa kurang tepat dari vonis hakim, vonis jaksa, maka kita bisa bersuara, dan saya memang menyediakan kanal ini untuk menampung suara rekan-rekan sekalian. Apa yang mau rekan-rekan diskusikan, silahkan tuangkan kembali di kolom komentar. Kita pun membaca semua komentar dari rekan-rekan untuk menjadi bahan evaluasi kita semua. Dan lanjut kepada topik utama, jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memang menginginkan inovasi atau perombakan total dari hukum korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah Pak Presiden memang kita tahu bahwa mendukung perampasan aset. Namun, rekan-rekan pun tahu bahwa DPR sama sekali belum mengesahkan undang-undang tersebut. Padahal kan konferensi pers sebelumnya mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset akan dibahas di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun faktanya belum juga. Kemudian kita masih menunggu. Pak Presiden Prabowo Subianto memang telah menyinggung pengembalian aset. Jadi, memang sepertinya jika undang-undang perampasan aset tidak bisa diharapkan, maka Pak Presiden akan mengambil sebuah peraturan yang didasari oleh keputusan Presiden terkait pengembalian aset koruptor kepada negara. Artinya ini sama saja pada tujuannya dan hakikatnya berorientasi kepada recovery aset negara. Kan ketika aset-aset koruptor disita digunakan kembali oleh negara, sangat lumayan dan sangat menjadi opsi yang menarik. Namun sekali lagi saya tekankan, ini diperlukan tindakan serta pemimpin yang memiliki keberanian, dan saya lihat Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki itu semua.